Dokter adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kedokteran yang bertugas untuk mendiagnosis, merawat, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Untuk jadi dokter, seseorang harus menempuh pendidikan dan pelatihan khusus serta memperoleh gelar dalam bidang kedokteran. Dokter juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan masyarakat dan memberi layanan kesehatan yang berkualitas. Tapi apa jadinya kalau ada kasus pelecehan yang dilakukan oleh dokter? Ya, itu yang terjadi pada April 2025, yang mana ada beberapa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter. Dan berikut kasus berikutnya. Yang pertama adalah kasus pemerkosaan Priguna Anugrah Putra. Media sosial X diramaikan dengan kabar pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter anestesi PPDS Universitas Padjadjaran atau UNPAD di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung, Jawa Barat. Tak lama kemudian, nama Priguna Anugrah Pratama mencuat sebagai tersangka usai memerkosa keluarga pasien pada tanggal 23 Maret 2025. Sebelum melakukan kejahatan tersebut, Priguna meminta korban melakukan cross-match untuk mencocokkan jenis golongan darah kepada orang lain. Seiring penyelidikan, diketahui bahwa korban pemerkosaan Priguna menjadi 2 orang dengan modus serupa. Dalam perkembangan kasus ini, Priguna telah menerima sanksi dengan dikeluarkan dari PPDS UNPAD. Selain itu, Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI juga telah mencabut surat tanda registrasi atau STR Priguna usai ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, kata Ketua KKI Arianti Anaya dalam konferensi pers pada Kamis 17 April 2025 dikutip dari kompas.com, tentu kami harus bergerak cepat. Kami sudah mencabut STR dari yang bersangkutan. Nah, tanpa STR, KKI berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat memastikan bahwa surat izin praktek atau SIP Priguna juga telah gugur. Dengan demikian, Priguna tak bisa lagi praktik sebagai dokter. Pada 15 April lalu, sebuah video menunjukkan seorang dokter melakukan tindakan tidak pantas terhadap pasien viral di media sosial. Setelah ditelusuri, pelaku dalam video tersebut merupakan seorang dokter obgyn berinisial MSF yang praktik di rumah sakit di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kasus MSF ini melakukan pelecehan terhadap ibu hamil yang melakukan USG di rumah sakit pun berkembang menjadi serius. Polda Jawa Barat telah menetapkan MSF sebagai tersangka kasus pelecehan seksual di kamar kos pribadinya. Kasus ini berbeda dengan video viral yang beredar. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan, telah menjabarkan kasus pelecehan seksual MSF dalam keterangan pers di Mapolres Garut pada Kamis 17 April 2025, seperti yang dilansir dari kompas.com. Kombes Hendra menjelaskan bahwa pelapor berinisial AED telah melaporkan MSF dan memperluas lingkup penyelidikan karena terjadi di luar fasilitas kesehatan. Dalam laporannya, AED mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu ketika hendak membayar vaksin MSF tapi malah dibawa ke kamar kosnya pada tanggal 22 Maret lalu. Selain itu, MFS mengaku telah 4 kali melakukan kejahatan tersebut. Pengakuan itu terungkap dalam pemeriksaan awal oleh penyidik Polres Garut. Menurut Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang, jumlah korban yang akan terus bertambah. Pasalnya pelaku telah melakukan aksinya baik di tempat praktik MSF maupun di luar. Nah, jadi kata Fajar pada konferensi pers di Mapolres Garut, kami masih mendalami tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan akan berusaha kembali berapa korban yang mendapatkan kekerasan seksual ini, baik di fasilitas kesehatan maupun di luar.
Selain Bandung dan Garut, kasus pelecehan seksual oknum dokter juga terjadi di Malang. Kasus ini terkuat setelah ketika seorang pasien berinisial Gio AR mengungkapkan tentang kejadian yang dialaminya melalui kuasa hukumnya Satria Marwan. Gio AR diduga mengalami pelecehan seksual oleh seorang dokter berinisial AY. Peristiwa itu terjadi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang, Jawa Timur pada September 2022. Korban yang kali itu berlibur ke Malang memeriksakan kesehatannya di rumah sakit tempat AY bekerja pada tanggal 26 September 2022. Setelah menerima pengobatan, korban meninggalkan nomor telepon untuk menerima hasil pemeriksaan. Setelahnya, korban menerima hasil pemeriksaan kesehatan melalui nomor WhatsApp pribadi AY, diikuti pesan beruntung yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan. Karena kondisinya yang belum membaik, GRR pun kembali berobat ke rumah sakit dan menjalani rawat inap pada tanggal 27 sampai 28 September 2022. Paparan Satria dikutip dari kompas.com Rabu 16 April. Kejadian dugaan pelecehan itu terjadi 27 September. Dia di ruang FIP sendirian dan dokternya datang pakai pakaian kasual karena mungkin sedang tidak bertugas. Berdasarkan keterangan GRR, AY datang ke kamar FIP di tempat pasien dirawat dan melakukan tindakan tidak pantas dengan dalih pemeriksaan. Setelah 3 tahun berlalu, korban mengalami trauma dan dihantui rasa takut hingga membuatnya belum melaporkan AY. Di sisi lain, pihak rumah sakit menyatakan bahwa AY telah dinonaktifkan sementara proses penyidikan terus berjalan. Ujar Supervisor Humas Persada Hospital Sylvia Kitty Simanungkalit. Terkait pemberitaan yang beredar, kami mengonfirmasikan bahwa yang bersangkutan oknum Dr. AY adalah dokter di Persada Hospital. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara sambil menunggu proses investigasi yang sedang berjalan. Yang terakhir adalah pelecehan seksual PPDS UI. Seorang dokter PPDS UI dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Terkait kasus pelecehan seksual ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra membenarkan dan mengungkap bahwa proses penyidikan masih berjalan. Kata Susatyo pada Jumat 18 April seperti yang dikutip dari kompas.com. Saat ini dalam penyidikan, 4 saksi sudah diperiksa. Ya, sejauh ini pihak Polres Metro Jakarta Pusat belum memberikan rincian terkait kasus tersebut. Namun menurut informasi yang beredar di media sosial, pelaku diam-diam merekam seorang mahasiswi tanpa izin saat mandi di sebuah indekos. Seorang mahasiswi tanpa izin saat mandi di sebuah indekos. Begitu aksinya ketahuan, pelaku yang berprofesi sebagai dokter dilaporkan oleh korban dan pemilik indekos. Semoga tak terjadi kasus seperti ini lagi ya. Dan hati-hati saat kalian memilih dokter. Oke. Ya, tatap muka. Ada beberapa momen yang sangat luar biasa nih. Ya, kalau nge-vlog itu memang gimana gitu ya guys ya. Kok tiba-tiba malah ngebahas ini lagi. Kayak mini vlog, craft ya guys ya. Kalian tahu sendiri lah apa yang dimaksud. Nah, kita akan membahas vlog sesaat lagi nih. Ada beberapa momen yang di luar dugaan. Yang satunya yang ini nih, ketika ia punya ide yang kreatif ketika menghabiskan sisami. Apalagi ya momennya? Ditunggu di sesaat lagi tentang momen tak terduga ketika lagi vlog. Ya, pada lucu-lucunya juga sih ya.